Saudaraku, mungkin sepanjang malam tadi mata kamu terbuka, tetapi akalmu malah tertutup. Terus-menerus, ia menghitung, menghitung, menghitung. Bukan jumlah salat yang tertunaikan, bukan pula dosa yang perlu diampuni, melainkan daftar panjang kegagalan finansial, hutang yang memanjat, dan janji-janji yang seolah mustahil dipenuhi pada tanggal gajian yang masih jauh. Kamu sedang menyusun neraca rugi laba versi diri sendiri, tetapi kolom laba sengaja kamu abaikan atau, lebih parah, kamu anggap kosong. Setiap kerutan dahi, setiap tarikan napas pendek di subuh yang dingin ini adalah hasil dari kesibukanmu sebagai akuntan ilusi. Kamu menjadi penjaga gerbang yang hanya mencatat apa yang sudah pergi, apa yang belum datang, dan apa yang tampaknya tidak akan pernah kamu raih. Ini bukan sekadar matematika, saudaraku. Ini adalah kebiasaan jiwa yang melukai tawakal, yang secara halus menuduh Yang Maha Pemberi tidak mencukupi kebutuhanmu, padahal Dia adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya, yang kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit pun walau seluruh makhluk meminta. Kamu sibuk mengaudit saldo rekening, namun kamu lupa mengaudit saldo nikmat. Kamu merasa miskin karena kamu membiarkan matamu tertuju pada rumah yang tidak kamu miliki, atau pada tagihan yang menumpuk tinggi, sehingga kamu menjadi buta terhadap alas kaki yang masih melindungi kakimu, terhadap seteguk air segar yang membasahi tenggorokanmu, atau kepada selimut tipis yang masih menaungimu dari dinginnya malam. Kita seringkali menganggap enteng hal-hal besar yang sudah pasti ada, dan justru meratapi hal-hal kecil yang belum tentu kita butuhkan, atau yang belum Dia izinkan untuk kita miliki, karena mungkin ia adalah sumber petaka. Kebiasaan ini menciptakan dinding, saudaraku. Dinding tebal yang menghalangi pandanganmu dari keluasan rezekinya. Rezeki itu bukan hanya angka. Rezeki itu adalah kesehatan yang membuatmu bisa bangun sebelum fajar, kekuatan di lututmu untuk sujud, atau rezeki berupa waktu untuk bertaubat yang masih terbentang. Tidakkah kamu menyadari bahwa fokus pada kekurangan adalah bentuk nyata dari ketidaksyukuran? Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jika perhitunganmu hanya menghasilkan defisit dan perasaan sempit, itu karena kamu menggunakan buku kas yang salah, yang hanya mencatat input dari manusia ke manusia. Kita lupa bahwa sumber rezeki itu adalah perintah kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Perintah itu tidak membutuhkan izin dari bosmu, tidak terikat pada kelesuan ekonomi global, dan tidak terbatas oleh jam kerja fana yang kamu jalani. Rezeki yang paling berharga seringkali adalah kemampuan hati untuk merasa cukup saat ini juga, sebelum fajar menyingsing. Ketenangan yang kamu kejar melalui kalkulasi yang tak berujung, itu hanya akan didapatkan melalui pengakuan penuh akan kemahakuasaannya. Sekarang saat fajar belum sepenuhnya membentangkan cahayanya dan kegelapan malam masih memegang erat sisa perhitunganmu yang melelahkan, saatnya kita berhenti menjadi akuntan dunia yang gagal. Hentikan pena perhitungan itu, saudaraku. Tangan yang selama ini sibuk mencatat kerugian, haruslah diangkat untuk memohon. Pagi ini, sebelum matahari bersinar penuh dan dunia memulai hiruk-pikuknya, kita harus mengubah narasi dari "aku tidak punya" menjadi "dia punya segalanya". Kita harus menggunakan waktu hening ini untuk mengakui dua hal: kelemahan kita dalam menghitung dan kesempurnaannya dalam memberi. Untuk mengalihkan fokus dari apa yang kurang kepada doa yang melimpah ruah. Mengalihkan fokus itu, saudaraku, bukan berarti kita berpura-pura bahwa beban itu tidak ada. Tidak, rasa berat di dada itu bukan rahasia. Allah melihatnya. Dia melihat bukan sekadar saldo di rekening bankmu yang menipis, melainkan tekanan yang meremas ulu hatimu, yang membuatmu merasa tercekik bahkan saat udara di sekitarmu bersih. Siapapun yang pernah bangun 15 menit sebelum azan subuh, dengan hati yang berdebar kencang, memikirkan tagihan yang jatuh tempo, memikirkan masa depan anak-anak yang terasa samar, dia tahu betul apa yang saya maksudkan. Ini adalah kecemasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kepada manusia, sebuah kelelahan yang lebih dalam daripada kelelahan fisik setelah seharian bekerja keras.
Seringkali kesempitan rezeki ini tidak datang dalam bentuk kelaparan fisik yang drastis, melainkan dalam bentuk kecemasan spiritual yang membuat ibadah terasa hambar dan langkah terasa berat, seolah-olah kamu menarik batu besar hanya untuk berdiri di atas sajadah. Kamu mungkin terlihat tegar di kantor, kamu mungkin tersenyum saat berbelanja di pasar dan menanyakan harga-harga untuk sekadar basa-basi, tapi Allah tahu setiap tarikan napasmu yang tertahan. Dia tahu bagaimana kamu harus memilih kata-kata dengan hati-hati saat telepon berdering, takut itu adalah panggilan dari penagih hutang. Dia tahu rasa malu yang menyengat ketika dompetmu benar-benar kosong dan kamu harus pura-pura lupa membawa kartu, atau harus menolak permintaan sederhana dari anak kecilmu karena hitunganmu telah mencapai batasnya. Ingatlah firman-Nya, betapa Dia mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, dan apa yang tampak, dan apa yang lebih tersembunyi dari desahan hati, dari air mata yang tumpah di tengah keheningan malam, ketika tidak ada mata manusia yang menyaksikan. Kita cenderung berpikir bahwa rezeki adalah transaksi yang melibatkan mata uang fisik semata, rupiah atau rial. Tapi di mata Allah, rezeki yang paling utama seringkali adalah ketenangan hati, adalah sakinah, adalah kemampuan untuk tidur tanpa tercekik oleh ketakutan akan hari esok. Ketika rezeki duniawi terasa sempit, justru ketenangan inilah yang paling cepat hilang. Kamu berputar-putar di tempat tidur, mencoba menemukan posisi yang nyaman, tapi kenyamanan itu dicuri oleh bisikan-bisikan yang menuduhmu sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang tidak becus menyediakan. Beratnya beban ini, saudaraku, di lubuk jiwa, adalah bukti bahwa kita masih mencoba memanggul beban yang seharusnya diletakkan di atas punggung tawakal. Itu adalah ujian keimanan yang halus. Apakah kamu akan lari mencari solusi cepat dari manusia yang sama-sama fana, atau kamu akan berlari kepadanya yang memiliki kunci ke setiap gudang kekayaan yang telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk? Sebelum subuh, saat itulah tirai penghalang antara hamba dan Rabb terasa paling tipis, karena seluruh alam raya sedang dalam keadaan sujud yang paling hening, kosong dari intervensi dunia yang menyesatkan. Ini adalah momen emas ketika Dia menanti kita datang, bukan dengan daftar permintaan yang arogan, melainkan dengan pengakuan yang jujur. Ya Allah, aku lemah, aku takut, dan perhitunganku telah gagal. Inilah cara kita membalikkan kekalahan, dengan mengakui kepedihan ini, tidak menyembunyikannya dari pencipta kita, dan menunjukkannya langsung kepada Dia yang menciptakan kepedihan itu, dan menciptakan juga jalan keluarnya. Kita harus menggunakan waktu subuh yang mulia ini, yang Dia bersumpah demi waktu tersebut, untuk mengunci janji spiritual yang baru, untuk memohon pelepasan beban yang menindih ini, dengan sebuah doa yang spesifik, yang datang dari sumber yang paling murni. Doa yang mengalihkan fokus dari apa yang kamu tidak punya, kepada janjinya bahwa Dia akan mencukupkan. Kita cenderung menghitung setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah, bukan? Seolah-olah beban rezeki kita itu sebanding lurus dengan berapa jam yang kita habiskan di depan meja kerja, atau di bawah terik matahari yang menyengat. Kita telah dididik oleh dunia bahwa effort adalah mata uang utama. Kita telah diajarkan untuk percaya pada otot, pada strategi bisnis, pada koneksi, dan pada kalkulasi yang dingin. Kita melihat badan kita yang letih dan berkata dalam hati, inilah harga yang harus kubayar untuk rezeki ini. Ini adalah beban ganda yang memberatkan bahu kita. Beban pekerjaan itu sendiri, ditambah beban keyakinan yang salah bahwa hasilnya mutlak tergantung pada kualitas lelahmu. Coba lihat sekelilingmu, saudaraku. Apakah orang yang paling berkecukupan secara materi adalah mereka yang bangun paling pagi dan tidur paling larut dengan punggung yang paling bungkuk? Seringkali tidak. Kita melihat orang-orang yang bekerja keras sampai kehabisan napas, tapi pintu-pintu rezeki mereka tetap terasa berat, seolah-olah gemboknya terbuat dari baja yang tebal. Di sisi lain, ada orang yang jalannya dimudahkan, yang seakan-akan rezeki mendatanginya tanpa perlu memeras tenaga yang luar biasa. Itu mengajarkan kita sebuah rahasia fundamental.
Ikhtiar adalah kewajibanmu. Ia adalah wujud kepatuhanmu kepada perintahnya untuk bergerak, tapi ia bukan penentu mutlak hasil. Jika rezeki hanya diukur dari keringat, maka para kuli panggul di pelabuhan seharusnya adalah orang-orang yang paling kaya raya di muka bumi. Dan para pekerja tambang adalah raja. Tapi perhitungan Allah berbeda. Rezeki itu bukan hanya lembaran uang, bukan hanya saldo bank yang kamu tatap dengan cemas di layar ponselmu. Itu hanya sebagian kecil, bagian yang paling mudah dihitung, yang seringkali menyesatkan kita. Pernahkah kamu menghitung rizqa berupa kesehatan yang memungkinkanmu bangkit dari tempat tidur tanpa rasa sakit di pagi hari? Rezeki berupa ketenangan hati ketika badai masalah datang melanda. Di saat semua orang panik dan kehilangan akal, kamu masih bisa menyebut namanya dengan tenang? Rezeki berupa waktu luang yang bisa kamu gunakan untuk salat dengan khusyuk, tanpa harus dikejar tenggat waktu yang mencekik. Itu semua adalah rizqkum dari Allah, dan ia datang dari pintu fadl, dari anugerahnya yang melampaui logika pasar dan hitungan jam kerja. Ketika kamu membatasi rezeki pada apa yang bisa dihasilkan oleh tanganmu, kamu secara tidak langsung membatasi kemurahannya pada kemampuanmu yang fana. Kamu telah meremehkan janjinya bahwa dia akan memberi, bahkan dari jalan yang tidak kamu sangka. Kamu telah membatasi zat yang perbendaharaannya tidak pernah habis hanya pada rekening gajimu bulan ini. Padahal rezeki itu, saudaraku, sudah ditetapkan sejak 60.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Bagianmu sudah ditulis. Yang kita lakukan di waktu subuh, sebelum fajar menyingsing sepenuhnya, sebelum dunia bangun dan meminta keringatmu, adalah upaya untuk menyelaraskan hati kita dengan ketetapan itu. Ini adalah upaya untuk mengatakan, "Ya Allah, aku berusaha semampuku, tapi aku tahu yang memberi adalah Engkau. Lepaskan aku dari ilusi bahwa kekuatanku adalah sumber dan jadikan Engkau satu-satunya sandaranku." Dan inilah mengapa doa yang akan kita amalkan ini begitu penting. Ia adalah kalimat yang secara spiritual mendeklarasikan penyerahan diri total, sebuah pengakuan yang membatalkan semua kalkulasi egois kita tentang hasil dan upaya, dan memfokuskan kita pada fokuskan kita pada satu realitas abadi yang sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk tagihan dan janji pembayaran, bahwa kita adalah debu yang meminta kepada samudra, dan setiap kekurangan yang kita rasakan adalah pengingat untuk kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang miskin, fakir, yang secara fundamental membutuhkan segalanya. Kita sering mencoba menambal lubang dalam dompet kita, seolah-olah kesempitan itu hanyalah masalah aritmatika, padahal ini adalah masalah spiritualitas, ini adalah ujian tauhid. Kamu terlalu fokus pada perhitungan manusia yang rapuh, berapa gajimu, berapa utang yang harus kamu bayar, berapa sisa waktu yang kamu miliki sebelum jatuh tempo. Semua kalkulasi itu memiliki batas akhir, sebab ia bersandar pada sumber daya yang fana, yang bisa habis, yang bisa hilang ditiup angin. Tetapi ketika kita kembali kepada firman-Nya, Dialah yang maha kaya dan kamu semua memerlukannya. Surah Muhammad 38. Saat itu pandangan mata kita dipaksa untuk beralih dari yang terbatas kepada yang tak terbatas. Pikirkan baik-baik makna dari Al-Ghani, yang maha kaya yang tak bergantung pada siapapun, yang kekayaannya tidak akan berkurang sedikit pun, walau seluruh makhluk di langit dan di bumi meminta kepadanya, dan dia memberikan apa yang mereka minta. Ketika kamu mengakui bahwa dia adalah Al-Ghani, kamu harus secara logis menerima bahwa dia tidak perlu bekerja keras untuk memberimu, dia hanya perlu berkehendak. Kekayaannya tidak terpengaruh oleh krisis global, resesi lokal, atau keputusan politik di ibu kota. Ia melampaui waktu dan ruang, melampaui logika sebab akibat yang kita yakini. Lalu apa artinya bagi kita yang merasa terdesak? Itu berarti bahwa jalan keluar dari kesempitan rezeki tidak ditemukan melalui upaya menggandakan kelelahan fisik, melainkan melalui penyerahan hati yang menggandakan kepasrahan. Kita harus berhenti melihat rezeki sebagai kue yang terbagi-bagi. Ketika kamu melihat kemiskinan di sekitarmu, atau ketika kamu merasakan sesak di lehermu sendiri karena hutang,
Seringkali pikiran yang sakit membisikkan bahwa sumber daya di dunia ini sempit, bahwa jika si A mendapatkan keuntungan besar, maka si B harus kehilangan. Itu adalah ilusi kapitalis yang bertentangan langsung dengan sifat Al-Ghani, yang sumber kekayaannya adalah tiada batas. Kesempitan rezeki yang kamu alami, saudaraku, adalah sebuah alat yang digunakan untuk menajamkan kesadaran akan kebutuhan mendasar kita, bahwa kita adalah fakir. Kebutuhan kita bukan hanya pada uang, tetapi pada rahmatnya, pada bimbingannya, pada penjagaannya. Uang hanyalah manifestasi yang paling mudah terasa dari kebutuhan yang jauh lebih besar. Lihatlah betapa anehnya kita. Kita tahu bahwa Dia memiliki segalanya, namun kita mengemis kepada manusia yang juga tidak punya apa-apa, kecuali apa yang telah diberikan kepada mereka. Kita mencoba menjamin masa depan kita dengan menabung, berinvestasi, dan membuat rencana jangka panjang. Semuanya adalah upaya yang sah, ya, tapi semua itu menjadi racun ketika hati kita menggantungkan keberhasilannya pada proses-proses tersebut dan melupakan sang pemberi proses. Ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah fakir di hadapan Al-Ghani, kamu akan berhenti menuntut seolah-olah kamu berhak dan mulai memohon dengan kerendahan hati mutlak. Kamu akan melepaskan genggaman eratmu pada hasil yang kamu harapkan, karena kamu tahu bahwa hasil terbaik hanya datang dari satu tempat, yaitu dari kasih sayang yang tidak pernah kering. Doa yang akan kita amalkan sebelum subuh ini adalah sebuah pembacaan ulang terhadap realitas ini, sebuah deklarasi bahwa kita menarik kembali segala klaim atas kemampuan diri kita, dan menyerahkan kendali penuh kepada sifat kaya yang tak terdefinisikan oleh angka. Kita bersiap untuk menengadah di saat dunia sedang tertidur lelap, mengakui bahwa saat-saat kelemahan manusia, justru disitulah pintu kekuatan ilahi terbuka lebar. Kita mengakui itu, saudaraku, dan kemudian kita bergerak ke tengah malam yang paling sunyi, waktu di mana tirai antara dunia ini dan langit terasa sangat tipis. Ini adalah jeda sebelum azan subuh, bukan sekadar hitungan jam di arloji atau pergeseran posisi bintang. Ini adalah ruang yang dirobek dari waktu normal, di mana kegelapan masih memegang kendali penuh atas bumi, tetapi cahaya sang kebenaran sudah mulai mendesak masuk dari cakrawala gaib. Kebanyakan orang sedang berada dalam tidur yang paling dalam, sebuah kematian kecil, tetapi pada waktu inilah, justru pada kekosongan suara dunia, kamu dipanggil untuk menghadirkan detak jantung yang paling murni. Coba kamu rasakan betul-betul heningnya waktu itu. Dingin yang menusuk bukan dingin udara biasa, tetapi dingin dari kesadaran bahwa kamu adalah satu-satunya yang terbangun, atau setidaknya satu di antara sedikit yang memilih untuk berdiri ketika yang lain memilih untuk berbaring. Di saat inilah, semua kalkulasi duniawi yang menyesakkan itu mulai kehilangan gigitannya. Kegelapan ini menelan kekhawatiranmu tentang utang, tentang saldo rekening, tentang gaji yang tak kunjung naik. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena di hadapan kehadiran yang begitu agung pada sepertiga malam terakhir, masalah itu menyusut ke ukuran yang sebenarnya, sebuah ujian kecil dalam sebuah takdir yang besar. Momen antara kegelapan dan cahaya, antara tidur dan bangun, antara ghafilah titik kelalaian dan yaqzah handi kesadaran, inilah waktu sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di mana sang pemilik rezeki turun ke langit dunia, bertanya dengan kasih sayang yang tak terlukiskan, adakah yang memohon ampunan, akan kuampuni. Adakah yang meminta, akan kuberi. Kamu tidak perlu berteriak keras, tidak perlu melakukan ritual yang rumit. Cukup dengan menengadah dalam keheningan yang absolut itu, mengakui kebutuhanmu yang mendalam, mengakui bahwa kamu datang dalam keadaan kosong dan hanya Dia yang Maha Kaya. Waktu itu, sebelum fajar menyingsing, adalah waktu penyerahan yang paling jujur. Pikirkanlah, saudaraku, setiap kali kamu menghadapi kesempitan rezeki, seringkali itu terjadi di tengah hiruk-pikuk siang hari, di bawah tekanan deadline dan tuntutan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu ini, waktu yang sunyi dan tanpa saksi kecuali Dia, sebagai jamuan untuk memberi. Dia ingin kamu datang ketika dunia tidak bisa memberimu apa-apa lagi,
ketika semua pintu telah dikunci, sehingga kamu benar-benar tahu dari mana sumber kelapangan itu datang. Mengamalkan doa ini sebelum subuh di tengah jeda yang sakral ini adalah upaya kita untuk menyingkronkan kehendak kita dengan kehendaknya yang mengalirkan segala rezeki. Kita sedang berdiri di ambang pintu kekayaan yang tidak terukur oleh mata uang fana. Kita sedang menunggu dalam kebekuan waktu yang hanya Dia yang mengetahuinya, saat azan akan memecah kesunyian dan mengumumkan hari baru yang penuh harapan. Kita tidak meminta kekayaan yang membuat kita lupa, kita meminta kekayaan yang memampukan kita untuk beribadah dengan tenang. Persiapan hati ini adalah kunci, menyiapkan bejana batin kita, agar layak menerima limpahan rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Bukan sekadar membaca rangkaian kata, ini adalah tentang memosisikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar fakir di hadapan Zat yang Al-Ghani Maha Kaya yang abadi. Mari kita rasakan sekali lagi getaran hening sebelum subuh itu, sebelum tirai antara kegelapan dan cahaya benar-benar tersingkap, dan kita mulai memohon dengan keyakinan penuh. Titik yakun itu, saudaraku, bukanlah sekadar merasa optimis bahwa Allah mungkin akan mengabulkan. Tidak, itu terlalu dangkal. Itu hanya getaran harapan yang mudah dihancurkan oleh kenyataan di pagi hari. Yakun adalah pondasi yang jauh lebih kokoh, sebuah kepastian yang menancap di ulu hati, yang mengubah seluruh dinamika permohonanmu. Ketika kamu berdiri di kesunyian sebelum subuh, memanggil namanya, terutama Al-Ghani, yang Maha Kaya, dan Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, apakah kamu meminta seperti seorang pengemis yang tidak yakin apakah tuan rumah akan berbelas kasihan, ataukah kamu meminta sebagai seorang hamba yang tahu pasti bahwa janjinya adalah kebenaran mutlak? Perbedaan antara harapan biasa dan yakin yang menghunjam adalah ini. Harapan masih membiarkan ruang untuk kegagalan. Ia terombang-ambing oleh perhitungan manusiawi tentang seberapa besar hutangmu, atau seberapa sempitnya pintu rezeki yang kamu lihat di hadapanmu. Harapan berbisik, mungkin Dia akan memberiku. Sementara itu, yakin berteriak dalam diam, Dia telah berjanji dan janjinya pasti. Ketika kamu mencapai titik yakun sejati, kamu tidak lagi melihat tumpukan tagihan. Kamu hanya melihat kekayaan tak terbatas milik Sang Pemberi. Kamu tidak fokus pada pintu yang tertutup di dunia. Hatimu terpaku pada kunci-kunci gaib yang hanya Dia pegang. Doa yang keluar dari titik yakun tidak terdengar memelas atau penuh keraguan. Ia terdengar seperti pengakuan, seperti penerimaan atas karunia yang sudah ditetapkan, bahkan sebelum kamu melihat perwujudannya. Kamu meminta bukan agar Dia memberi, melainkan meminta karena Dia telah berjanji untuk memberi. Ini adalah momen kritis dalam munajatmu sebelum fajar. Sebab rezeki yang datang dari arah tak terduga, rezeki yang melampaui logika dan perhitungan pasar, hanya mengalir deras ke dalam wadah hati yang telah terlapangkan oleh yakun ini. Jika hatimu masih sesak dengan perhitungan akal, jika lidahmu mengucapkan doa sementara batinmu menghitung kemungkinan kegagalan, maka itu hanyalah harapan. Dan harapan, meskipun indah, rentan terhadap angin kekecewaan. Kita ingin mengamalkan doa sebelum subuh ini dengan pemahaman bahwa apapun yang kita saksikan di dunia fana saat ini, krisis, kelangkaan, kesempitan, adalah ujian sementara yang sama sekali tidak mampu mengurangi kekayaan Allah sedikitpun, walau sebesar sayap nyamuk. Dialah Zat yang jika semua manusia dari awal penciptaan sampai akhir berkumpul di satu padang, lalu meminta semua yang mereka inginkan, dan Dia memberikan semuanya, itu tidak akan mengurangi kerajaannya melebihi air yang menempel di ujung jarum ketika dicelupkan ke samudera luas. Maka, saudaraku, tanamkanlah keyakinan ini. Ketika kamu mengucapkan, "Ya Allah, luaskanlah rezekiku," hati yang penuh yakun sudah merasa lapang, sudah merasakan kesejukan rezeki yang akan datang, seperti air yang sudah menyentuh tenggorokanmu sebelum kamu menenggaknya. Yakun adalah kondisi batin di mana kamu sudah menandatangani kontrak penyerahan diri dan menerima jaminannya. Disitulah kekuatan doa itu berlipat ganda. Disitulah Allah memandang hati hambanya dan berkata, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku." Persangkaan itu adalah yakin itu sendiri, bukan sekadar persangkaan baik yang kosong.
persangkaan yang mempercayai sepenuhnya otoritas dan janji Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kehabisan. Ketika yakin itu sudah menetap di dalam hati, saudaraku, ia tidak hanya tinggal diam. Keyakinan itu mesti berwujud. Ia harus mengalir dari dada ke ujung lidah, menjadi tindakan yang disaksikan oleh para malaikat dan dicatat sebelum matahari kembali menampakkan wajahnya. Waktu yang kita bicarakan ini, saat bumi belum sepenuhnya lepas dari cengkeraman malam, bukanlah sembarang waktu. Ia adalah pertukaran paling intim antara hamba dan penciptanya. Ketika kamu bangun, memisahkan dirimu dari hangatnya selimut dan kesibukan mimpi, ketika seisi rumah masih dilingkupi keheningan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, mendekat ke langit dunia, menanyakan, siapa yang meminta ampun maka aku ampuni, siapa yang meminta maka aku beri. Maka, ucapkanlah doa ini bukan sebagai rutinitas yang dingin, bukan sekadar lantunan nada yang dihafal dari buku saku, tetapi sebagai jeritan hati yang paling jujur, sebagai pengakuan bahwa kamu, wahai hamba yang fana, tidak punya daya upaya apapun selain dari apa yang diberikan oleh Yang Maha Kekal. Lidah basah. Yang dimaksudkan di sini adalah lidah yang sudah terlebih dahulu basah oleh istighfar, memohon ampunan. Sebab rezeki yang tersembat seringkali bukan karena kurangnya usaha kita, melainkan karena dosa-dosa yang menjadi penghalang, hijab yang menutupi aliran rahmat. Sebelum meminta kekayaan atau kecukupan, bersihkanlah dulu wadahnya, bersihkan hati dengan mengakui segala khilaf yang lalu. Lalu datangilah doa itu, doa yang ringkas, namun memuat seluruh filosofi tawakal dan kekayaan sejati. Ketika kamu berlutut, di waktu yang sunyi itu saat kamu dapat mendengar napasmu sendiri, dan dinginnya lantai menyentuh keningmu, katakan dengan sepenuh jiwa, Allahumma ikfin bihalalika an haramika, wa aghnin bifadlika amman siwaka. Pikirkan setiap kata itu, wahai saudaraku. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, agar aku terhindar dari yang haram. Ini adalah pengakuan bahwa kamu mendahulukan keberkahan di atas kuantitas. Kamu tidak meminta rezeki yang besar, tetapi rezeki yang berkah, yang bersih, yang dengannya kamu tidak perlu menoleh ke pintu-pintu haram yang menggoda. Kamu sedang memilih jalan yang sulit dan lurus, karena kamu tahu bahwa rezeki halal yang sedikit lebih baik daripada timbunan harta haram yang membawa bara api. Kemudian bagian keduanya, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, fadlika, dari bergantung kepada selain engkau, amman siwaka. Inilah intisari kemerdekaan finansial yang sejati. Kamu meminta kekayaan sejati, kekayaan hati, yang membuatmu tidak perlu mengemis kepada makhluk. Kamu meminta agar kecukupan yang Dia berikan itu membebaskanmu dari rasa butuh kepada bos, kepada koneksi, kepada utang yang menindih, bahkan kepada sanak saudara, kecuali dalam bingkai silaturahmi yang murni. Kamu ingin agar satu-satunya sandaranmu hanyalah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Saat kamu mengucapkan amman siwaka, rasakan putusnya segala tali ketergantunganmu kepada dunia. Di sanalah letak ghina yang sebenarnya, bukan saldo bank, melainkan kemampuan hati untuk merasa cukup dan bebas. Ucapkanlah itu berulang-ulang, sampai lidahmu terbiasa dan hatimu percaya. Ucapkan itu sampai fajar menyingsing, sampai kamu mendengar kumandang azan subuh yang memecah keheningan, seolah alam semesta ikut mengaminkan ikrarmu itu. Jangan buru-buru berdiri setelah doa selesai. Biarkan doa itu meresap, biarkan janji Allah tentang kecukupan dari arah tak terduga mulai bekerja di saat bumi menyambut cahaya pertama. Lakukan itu dengan keyakinan yang sama besarnya, dengan keyakinanmu bahwa matahari akan terbit setelah malam berlalu, tidak peduli seberapa tebal pun mendung yang menggantung di langit harapanmu. Setelah itu, barulah kamu bergerak dengan semangat yang baru, dengan hati yang damai sebab kamu telah menyerahkan beban yang terlalu berat untuk dipikul oleh pundakmu yang lemah kepada pemilik rezeki tujuh langit dan bumi. Dan ingatlah, usaha yang kamu lakukan setelah doa ini adalah perwujudan syukur, bukan lagi jeritan putus asa. Kita sudah mengucapkan doanya. Sekarang, bagaimana caranya agar rezeki tak terduga itu benar-benar mengalir?
Ada satu kunci terakhir yang sering dilupakan, yang melibatkan kedermawanan bahkan saat kamu merasa kekurangan. Kunci itu harus kita sentuh, agar janji Allah menjadi nyata di depan mata. Lanjut ke topik berikutnya. Sedekah subuh, sebagai pembuka pintu rezeki tak terduga. Kamu tidak sendiri, saudaraku, sama sekali tidak. Ketika kamu bersimpuh di atas sajadah yang dingin, lututmu terasa lemah karena beban hutang yang menekan punggung, dan kamu menengadah di kegelapan subuh itu, rasanya hanya ada kamu dan Allah. Ya, sunyi, hening, hanya bisikan hatimu yang keras. Kamu mungkin merasa sangat terisolasi dengan masalah rezekimu, seolah-olah kesulitan ini hanyalah takdir pahit yang hanya harus kamu telan sendiri, tanpa ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengerti beratnya kekhawatiran yang menumpuk di dadamu. Perasaan itu, isolasi itu, adalah ilusi tipis yang ditiupkan oleh syaitan agar kamu merasa lemah. Tutup matamu sejenak setelah kamu selesai mengucapkan doa yang panjang itu. Sekarang, bayangkan peta waktu. Dari ufuk timur ke barat, dari utara ke selatan, lihatlah bumi ini berputar. Di setiap detik yang sama ketika air matamu jatuh membasahi telapak tanganmu, di kota-kota yang jauh, di desa-desa yang terpencil, di tengah padang pasir, dan di puncak gunung, ribuan, tidak, jutaan, titik cahaya menyala. Itu adalah rumah-rumah yang di dalamnya manusia-manusia lain sepertimu dan aku sedang berlutut. Mereka juga merangkak dari tempat tidur yang hangat, menembus dinginnya udara sepertiga malam terakhir, untuk alasan yang kurang lebih sama, mencari ampunan dan meminta bantuan atas kesulitan yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Ada yang suaminya baru saja kehilangan pekerjaan. Ada yang anaknya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan mahal. Ada pedagang yang tokonya sepi dan bingung bagaimana membayar sewa bulan depan. Ada pula mereka yang hanya meminta ketenangan hati, yang kebutuhannya mungkin bukan uang, tapi pengakuan bahwa mereka hanyalah hamba yang lemah. Semua hati itu pada saat yang sama bergetar dalam frekuensi yang sama, memanggil nama yang sama, meminta belas kasihan yang satu. Bukankah ini pemandangan yang menakjubkan? Kamu tidak sendirian meratap. Kamu adalah bagian dari sungai besar istighfar dan harapan yang mengalir deras menuju arasy Allah di waktu yang paling mulia itu. Kekuatan doamu tidak hanya berasal dari ketulusan lisanmu, tapi juga dari energi kolektif ummah yang sedang bersaksi bahwa tidak ada penolong selain Dia. Bahkan ketika Allah turun ke langit dunia di waktu Qiyamul Lail ini, Dia tidak turun untuk mendengarkan satu permohonan saja. Dia datang mendengarkan paduan suara kerinduan, seruan kolektif, tangisan massal. Ketika kamu mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang tak terduga," jutaan orang lain juga sedang memohon hal yang sama, mungkin dengan kalimat yang berbeda, tapi dengan kepasrahan yang identik. Kamu bukan seorang pengemis yang kesepian di tengah kegelapan, melainkan bagian dari barisan panjang hamba-hamba yang mengakui kelemahan dan kemiskinan mereka di hadapan Sang Raja di Raja. Pengakuan itu sendiri adalah kekuatan terbesar kita. Kita menyadari bahwa sumber kita bukan pada kemampuan kita untuk bekerja keras hingga tulang remuk, melainkan pada kebesaran dan keluasan rahmat-Nya. Dan dalam paduan suara kerendahan hati ini, janjinya untuk mengabulkan doa menjadi berlipat ganda karena Dia mencintai mereka yang datang kepadanya secara berkelompok, bersaksi atas tauhid mereka. Sekarang, setelah kita memahami bahwa doa kita bergema bersama jutaan doa yang lain, kita kembali pada kunci terakhir. Kamu telah meminta. Kamu telah bersaksi. Bagaimana agar pintu rezeki itu benar-benar terdorong terbuka, bukan hanya sedikit demi sedikit, tapi dengan limpahan yang tidak pernah kamu bayangkan. Disinilah letak ujian keimanan yang paling berat, kedermawanan. Kedermawanan yang menuntutmu untuk memberi, bahkan saat kamu merasa kantongmu kosong dan perutmu lapar. Kunci itu harus kita sentuh dengan tangan yang tulus, agar janji Allah yang kita mohonkan melalui doa subuh itu benar-benar menjadi nyata. Bukan itu yang kita cari, saudaraku. Bukan hanya kelapangan yang sementara, bukan sekadar penambahan angka di rekening yang lusa mungkin habis lagi tergerus kebutuhan atau kelegaan sesaat yang membuat kita lupa diri.
Bukan itu maksud dari doa subuh yang kita baca. Setelah kita bersusah payah membersihkan niat, setelah kita menekan ego untuk berderma meskipun dompet terasa tipis, melakukan sebab yang paling sulit, maka tiba waktunya untuk mengakhiri segalanya dengan penyerahan penuh. Kita telah mengetuk pintu yang benar, menggunakan kunci, tawakal dan ihsan. Lantas mengapa harus berdiri menunggu di ambang pintu sambil terus menghitung kemungkinan-kemungkinan matematis? Disinilah letak puncak pemahaman tentang rezeki. Rezeki itu bukan milikmu untuk diatur, dihitung atau dikuasai. Ia adalah milik Zat yang Maha Mencukupi, Al-Kafi. Ketika kamu memohon kepadanya untuk mencukupkanmu, kamu tidak meminta kalkulator atau gudang penuh harta. Kamu meminta Dia sendiri yang mengambil alih urusanmu. Kamu menyatakan dengan segenap kerendahan hati, "Ya Allah, aku telah berusaha, aku telah memohon, dan kini aku melepaskan segala kekhawatiran karena aku percaya Engkau yang akan membereskannya." Melepaskan kekhawatiran, itu yang mahal. Itu yang sangat sulit. Manusia seringkali terjebak dalam ilusi kontrol. Kita pikir jika kita tidak cemas, rezeki itu tidak akan datang. Kita berpikir bahwa dengan terus menghitung dan merencanakan sampai larut malam, kita sedang memaksa rezeki itu masuk. Padahal, justru rasa cemas itulah yang menjadi penghalang paling tebal antara kamu dan ketenangan. Saat kamu yakin Dia mencukupkan, rasa cukup itu sudah hadir. Bukan karena uangmu bertambah, melainkan karena jiwamu terbebas dari perbudakan angka. Ingatlah firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. QS At-Talaq 2:3. Ini bukan janji yang bersyarat dengan kemampuanmu, ini janji yang bersyarat dengan takwamu. Maka setelah kamu mengamalkan doa itu, setelah kamu mencoba bersedekah bahkan saat kamu takut kekurangan, setelah kamu bersujud dan menyebut nama-Nya, jangan kotori lagi langkahmu dengan pikiran yang meragukan. Jangan biarkan bisikan iblis masuk, bertanya, bagaimana caranya? Kapan datangnya? Tugasmu telah selesai. Kamu telah melakukan yang terbaik. Sekarang, biarkan Dia yang bekerja. Pusatkan hatimu pada kalimat agung yang menenangkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Inilah puncak dari ibadah yang kita lakukan sebelum subuh. Penyerahan total, keyakinan bulat. Angkat tanganmu setelah kamu berzikir, setelah kamu memohon, dan setelah kamu memberikan bagianmu untuk orang lain. Ucapkanlah, Ya Kafi Ikfina, wahai Zat yang Maha Mencukupi, cukupkanlah kami. Pulanglah ke tempat tidurmu dengan hati yang damai. Percayalah, kekayaan yang sejati bukanlah yang terlihat di mata, tapi yang tersemat di hati, ghina al-nafs. Kekayaan jiwa yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Pencipta langit dan bumi tidak akan pernah meninggalkanmu kelaparan. Malam ini, ambil wudhu sebelum kamu tidur. Niatkan sedekah subuhmu besok, meskipun hanya yang termurah, lalu bacalah doa itu dengan air mata penyesalan dan harapan. Dan setelah itu, biarkan Dia mencukupkanmu. Itu adalah janji-Nya, bukan janji kita. Lakukanlah, saudaraku. Besok subuh adalah permulaan dari tawakal yang sebenarnya.